Pertemuan kedua mata kuliah akuntansi biaya akan membahas tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Banyak yang beranggapan bahwa biaya itu adalah beban. Nah, biaya dan beban dalam definisi ini sangat berbeda. Untuk biaya atau cost merupakan pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Kemudian beban atau expense merupakan biaya yang sudah memberikan manfaat serta sudah habis. Berikut perbedaan antara cost atau biaya dengan expense atau beban. Pada cost atau biaya, dicatat pada posisi keuangan neraca, yaitu di posisi aset. Sedangkan expense dicatat pada laporan laba rugi mengurangi revenue atau pendapatan. Kemudian, cost atau biaya pengorbanan untuk mendapatkan manfaat, sedangkan beban biaya yang telah memberikan manfaat. Selanjutnya, semua beban adalah biaya. Tetapi, tidak semua biaya adalah beban. Objek biaya atau tujuan biaya didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas di mana biaya akan diakumulasikan dan dihitung. Beberapa aktivitas yang dapat menjadi objek biaya diantaranya adalah produk, lini produk, proses, kontrak atau proyek, batch dari unit-unit sejenis, pesanan pelanggan, departemen atau divisi, dan tujuan strategis. Selanjutnya adalah kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Nah, di sini pengukuran biaya sangat bergantung pada kemampuan untuk menelusuri biaya ke objek biaya. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar biaya dapat diandalkan sebagai dasar untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan. Nah, ada dua cara umum untuk membedakan karakter biaya. Yang pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke sasarannya. Kemudian biaya tidak langsung, biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung pada sasarannya. Berikut ini adalah ilustrasi pembebanan biaya ke objek biaya. Di sini objek biaya dicontohkan memproduksi majalah otomotif. Kemudian, nah jenis biayanya untuk biaya langsung itu seperti kertas dan tidak langsung seperti biaya listrik. Nah, bagaimana metode pembebanan biayanya? Kalau untuk yang langsung, itu cukup menggunakan metode penelusuran biaya. Kenapa? Karena biayanya dapat diidentifikasi. Nah, kalau yang tidak langsung, ini dapat menggunakan alokasi biaya. Bahasan selanjutnya adalah sistem informasi biaya yang merupakan sistem yang membantu manajemen di dalam menentukan atau menetapkan sasaran laba perusahaan dan target laba departemen. Kemudian, mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan dan mengungkapkan kegagalan serta keberhasilan. Nah, informasi yang baik, tepat, dan akurat dibutuhkan oleh setiap pengguna informasi. Hal ini bisa dipenuhi jika informasi dipakai secara sistematis. Yang kedua, informasi seharusnya terkoordinasi. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama adalah daftar akun atau chart of account. Kemudian, electronic data processing. Kemudian, sensitivitas perubahan metode. Dan yang terakhir adalah ukuran kinerja non-keuangan. Berikut ini adalah contoh daftar akun. Nah, di mana setiap perusahaan itu memiliki daftar akun dan kode akun yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, ini contohnya ya. Dilakukan secara sistematis. Berikut ini adalah klasifikasi biaya dilihat dari hubungan biaya dengan produk. Yang pertama adalah biaya produksi, kemudian biaya non-produksi. Nah, untuk biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung,
kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Kemudian, untuk biaya bahan baku langsung dengan tenaga kerja langsung jika ditambahkan, ini merupakan biaya utama. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, ini merupakan biaya konversi. Nah, untuk biaya non-produksi, yang pertama terdiri dari biaya pemasaran, yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Untuk biaya pemasaran seperti biaya gaji bagian pemasaran, iklan, promosi, komisi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum seperti gaji kantor pusat, sewa kantor, penyusutan, piutang tak tertagih, ATK, dan lain sebagainya. Berikut adalah ilustrasi hubungan biaya dengan produk. Biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya utama. Kemudian, biaya bahan baku tidak langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya, itu merupakan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya utama ditambah dengan biaya overhead pabrik itu merupakan biaya manufaktur atau biaya produksi. Kemudian, biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasi dan umum itu merupakan beban komersial atau biaya non-produksi. Nah, biaya manufaktur ditambah dengan beban komersial itu merupakan total biaya operasi. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya dilihat dari hubungan biaya dengan volume produksi. Ada 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan semi variabel. Nah, untuk biaya variabel, biaya ini meningkat atau menurun, tetapi proporsional terhadap aktivitas bisnis. Nah, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, bahan bakar, distribusi, dan lain-lain. Untuk biaya tetap secara total tidak mengalami perubahan ya saat aktivitas meningkat atau menurun, seperti biaya gaji, biaya penyusutan dengan garis lurus, amortisasi, asuransi, biaya sewa, dan lain sebagainya. Untuk biaya semi variabel, peningkatan penurunan ya sesuai dengan peningkatan penurunan aktivitas bisnis, tetapi ini tidak proporsional, seperti biaya listrik, perlengkapan, biaya dinas, hiburan, dan lain-lain. Berikut adalah kaitan biaya langsung, tidak langsung dengan biaya variabel dan biaya tetap. Dicontohkan objek biayanya adalah motor bit yang akan diproduksi. Pada pembebanan biaya ke objek biaya itu terdapat biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian, pada perilaku biaya terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Nah, contoh biaya langsung yang berkaitan dengan objek biaya itu bahan baku ya. Saya contohkan ban dan spare part ya. Nah, biaya langsung ini bahan baku ya. Ini merupakan biaya variabel. Kenapa? Karena volumenya pasti akan fluktuatif tergantung dari aktivitas produksinya. Ya, bisa naik, bisa turun. Nah, kemudian untuk biaya tidak langsung tetapi merupakan biaya variabel, itu adalah biaya tenaga di pabrik. Kemudian konsumsi listrik yang dihitung hanya untuk pabrik. Nah, ada juga biaya langsung yang berkenaan dengan motor, perakitan motor, tapi merupakan biaya tetap. Itu adalah gaji SPV bagian perakitan. Biasanya itu gajinya tetap. Nah, ada juga yang biaya tidak langsung, tetapi merupakan biaya tetap. Yaitu contohnya biaya sewa tahunan pabrik, sewa untuk seluruh pabrik, atau
Kalaupun tidak sewa, mungkin biaya penyusutan, ya, itu adalah merupakan biaya tetap, tetapi tidak langsung. Berikut ini adalah klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Yang pertama adalah pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, ini merupakan biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian, pengeluaran investasi atau revenue expenditure. Ini merupakan biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Berikut ini adalah contoh soal. Dicontohkan PT Sabar memproduksi mainan anak. Biaya yang dikeluarkan dikelompokkan menjadi biaya utama, biaya konversi, dan biaya produksi. Nah, dari data yang ada, ini diminta untuk mencari berapa biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Langsung saja ke penyelesaian. Untuk mencari bahan baku langsung, kita gunakan biaya produksi, di mana rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, yaitu senilai Rp2.100.000. Kemudian biaya konversi, ini rumusnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, senilai Rp1.500.000. Nah, karena ini sudah diketahui, ya, yaitu sebesar Rp1.500.000, otomatis biaya bahan baku langsungnya itu dapat ditentukan, yaitu karena sini sudah diketahui Rp1.500.000, maka bahan baku langsungnya tinggal dikurangkan. Nah, ini. Jadi biaya bahan baku langsungnya adalah Rp600.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, kita menggunakan biaya utama, di mana BBL ditambah BTKL, yaitu sebesar 1 juta. Karena biaya bahan bakunya sudah diketahui, yaitu 600, maka di sini biaya tenaga kerja langsungnya adalah 400. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Kita dapat menggunakan biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik senilai 1.500.000. Nah, karena biaya tenaga kerja langsungnya sudah diketahui 400, maka biaya overhead pabriknya dapat ditentukan Rp1.100.000. Kita buktikan jawabannya. Nah, ini untuk bahan baku langsung ini 600. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 400. Kemudian biaya overhead pabrik itu adalah 1.100.000, sehingga dijumlahkan 2.100.000. Sama dengan di soal. Contoh soal yang kedua. PT Subur memproduksi papan catur. Data yang terkait dengan produksi tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, diminta yang pertama adalah berapa nilai biaya utama per unit. Kita langsung ke penyelesaian. Nah, biaya utama itu rumusnya adalah bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat. Nah, di dalam soal sudah diketahui bahwa bahan baku langsung itu sebesar 100.000. Tenaga kerja langsung 60.000. Sehingga diperoleh total biaya utama adalah 160.000 untuk 5.000 unit tingkat produksi. Nah, berarti kalau menentukan biaya utama per unit, berarti tinggal dibagi unitnya, yaitu 160.000 dibagi 5.000. Sehingga total biaya utama per unitnya adalah Rp32. Kemudian pertanyaan nomor B, berapa biaya konversi per unit? Nah, untuk biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Nah, kita lihat di sini
Untuk biaya tenaga kerja langsung sudah ada ya ini ya, 60.000. Kemudian overhead pabriknya, kita lihat di sini ada untuk per unitnya ya, kita lihat. Nah, ini. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya 60.000, untuk biaya overhead variabelnya, ini ada tarifnya. Nih, 15 per unit. Tinggal dikalikan unitnya, sehingga diperoleh 75.000. Dan biaya tetap di sini sudah diketahui 20.000 ya. Sehingga total dari biaya konversi adalah 155.000. Nah, untuk mengetahui unitnya yaitu 155.000 dibagi 5.000. Jadi harga per unitnya adalah Rp31. Selanjutnya adalah biaya variabel per unit. Nah, langsung saja kita hitung berapa bahan baku per unit. Kenapa dicari per unit? Karena sebagian biaya variabel itu ditentukan dalam nilai harga per unit. Ya, jadi kita sesuaikan. Untuk bahan baku langsung per unitnya adalah jumlah bahan baku langsung itu adalah 100.000. Dibagi 5.000 merupakan jumlah produksi, sehingga biaya variabel per unitnya adalah 20.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ya sama 60.000 dibagi 5.000 sehingga diperoleh 12 rupiah. Selanjutnya, nah untuk biaya overhead variabel itu di soal sudah ditentukan dalam biaya per unit ya. Kemudian biaya pemasaran variabel juga sudah ditentukan, harganya harga per unit. Sehingga total biaya variabel per unit tinggal dijumlahkan saja dari bahan baku langsung sampai dengan pemasaran variabel. Itu totalnya Rp57 per unit. Nah, kemudian biaya produksi per unit. Nah, kalau ini kan tidak langsung dihitung saja karena tidak ditentukan dari harga per unit. Cuman kalau untuk mengetahui per unit nanti tinggal dibagi produknya. Nah, bahan baku yaitu 100.000, biaya tenaga kerja langsung 60.000, dan biaya variabelnya adalah 75.000. Kemudian biaya BOP variabel ya, BOP variabel dan BOP tetap, sehingga total dari biaya produksi adalah 255.000, dan untuk mengetahui per unitnya tinggal dibagi 5.000 sehingga biaya produksi per unitnya adalah Rp51. Nah, untuk biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran variabel ini sudah diketahui ya. Per unitnya adalah Rp10. Tinggal dikalikan produk sehingga diperoleh 50.000 ya. Nah, kemudian biaya pemasaran tetapnya 25.000 sehingga total biayanya adalah 75.000, dan biaya pemasaran per unitnya tinggal dibagikan jumlah produksi sebesar hasilnya ya, Rp15. Demikian tadi adalah pembahasan materi kedua untuk akuntansi biaya.